di tempat saya itu ada seorang oknum Habib. Oknum Habib ini dicerai oleh istrinya. Dia dicerai oleh istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata Habib itu ada kedekatan dengan istri muhibbinya. Ada kedekatannya. Itu adalah salah satu penyebab oknum Habib ini diceraikan oleh istrinya. Istrinya minta cerai, tidak kuat karena melihat sendiri kedekatan Habib ini dengan istri muhibbinya. Nah, ini yang parah sekali ya. Yang parah itu adalah menurut informasi dari istri dalam 1 bulan dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih. Itu bisa nggak dibawa pulang? Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu dan itu sering terjadi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi. Bukan lucu. Karena istri kiainya ini Jamilah Jiddan, cantik gelis. Itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Widih. Gedeng pora. Gedeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Kalau kejadian semacam ini, berarti lebih baik salah membenci daripada kita salah mencintai. Kalau memang kita salah membenci, kemudian mengakibatkan orang yang kita benci itu membuat mereka jadi sadar, jadi baik, jadi introspeksi diri, mereka jadi melakukan banyak kebaikan, mereka jadi bertobat dan sebagainya, maka salah membenci ini justru lebih baik daripada kita salah mencintai, tapi ketika kita salah mencintai membuat mereka semakin berbuat asulah, membuat mereka semakin biadab, membuat mereka semakin melakukan kebejatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang perilaku bejat dan asusila para oknum-oknum habaib yang sudah tidak bisa ditolerir lagi ya. Ini sudah tidak bisa kita beri ruang lagi perilaku-perilaku semacam ini, karena ini sudah merusak ajaran Islam. Ini sudah mencemarkan ajaran Islam, sudah merusak ajaran, yaitu mereka dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, sebagai duriah Nabi, tapi mereka kemudian dengan bebasnya melakukan tindakan-tindakan asusila, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat agama Islam. Kalau tindakan-tindakan semacam ini, para muhibbin atau para kiai-kiai ini masih husnudzon dengan tindakan-tindakan mereka semacam ini sangat memprihatinkan ya. Walaupun kasusnya ini ya, kasus tindakan-tindakan ini mungkin sudah lama, tapi ini tentu harus menjadi peringatan, warning buat kita semua. Karena masalahnya apa? Ternyata masih banyak para kiai-kiai kita, para muhibbin-muhibbin kita belum tersadarkan dengan perilaku-perilaku bejat para habaib ini. Di antara perilaku-perilaku bejat, perilaku-perilaku asusila yang sangat parah sekali adalah yaitu melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan dengan istri orang. Hal ini menarik untuk saya bahas kembali karena beberapa hari yang lalu Gus Ubat itu menceritakan ada seorang kiai yang ternyata kebetulan istri kiai tersebut itu Jamilah ya, cantik sekali.
kemudian ada habaib datang melihat istri si kiai ini tadi karena suka tertarik, kemudian meminta begitu saja ya, meminta istrinya ya. Kalau tidak diberikan diancam dengan nanti kamu tidak akan mendapatkan syafaat begitu. Dan anehnya ya, kiai ini ya, nama entah ini sebenarnya kiai atau tidak ya. Yang namanya kiai itu kan tentu tahu tentang ajaran agama Islam, paham tentang ajaran agama Islam yang benar itu yang bagaimana. Dan anehnya diancam seperti itu, ya mau aja dikasihkan. Apa dia ini tidak tahu ajaran agama Islam, bahwa bagaimana hukumnya orang yang meminta istri orang seenaknya, itu hukumnya apa? Ini sebenarnya kiai kan harusnya tahu, tapi kok sampai dikasihkan? Ada apa? Ini sudah bukan urusan masalah cinta duriah Nabi dan sebagainya, kan ini sudah kebablasan ya. Secara normal tentu dari pikiran kiai-kiai ini tentu ada yang tidak beres. Kok bisa hal semacam itu? Padahal ya kalau dia misalkan dia ini menolak untuk tidak mengasihkan, sebenarnya dia kan justru malah berada dalam posisi yang benar. Kalau berada dalam posisi yang benar, justru orang insya Allah besok di yaumil kiamah pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi kok ini bisa jadi linglung, bisa lupa? Karena yang mengatakan itu mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Walaupun itu betul-betul sebagai duriah Nabi yang asli, kalau sampai mengatakan demikian, tetap tidak bisa. Tetap ini salah besar. Ini adalah kesalahan yang fatal, adalah kesalahan yang besar sekali. Tidak ada ajaran Islam semacam itu. Nah inilah bukti kalau kita ini salah mencintai, akibatnya bisa seperti ini ya. Terus ada lagi kisah yang sebelumnya adalah yaitu kasus Habib Thoha, itu kita mungkin sudah tahu bersama ya, bagaimana dia melakukan perselingkuhan dengan istri tetangganya dengan seenaknya. Kenapa bisa sampai mau? Ya tetap ini mungkin karena ada ancaman, mungkin karena takut, kualat dan sebagainya, dan itu yang menjadi alasannya. Terus kemudian ada cerita lagi sebagaimana yang diceritakan oleh Guru Gembul, yaitu ada sebuah pesantren itu didatangi para habib-habib itu datang. Nah, ketika habib ini datang ke pesantren, kemudian dia melihat ada murid-murid di pesantren itu ternyata ada yang dia sukai, cantik-cantik dan sebagainya. Akhirnya dia minta begitu saja kepada kiainya. Minta. Inilah perilaku para habaib ini. Ya kalau memang suka beneran, ya tidak minta seperti itu. Ya harus dinikahi, ya harus dengan izin orang tuanya dan sebagainya. Tidak seenak sama kiai yang punya seorang santri ini masih memiliki orang tua. Tidak bisa seenaknya meminta sama kiainya ya. Dan anehnya kiai yang diminta ini tidak ada ketegasan ya. Nah, kenapa hal-hal semacam ini ya, para oknum-oknum habaib ini bisa berlaku ya, bisa berperilaku seenaknya ya. Kenapa mereka bisa berbuat sedemikian itu? Ada apa? Penyebabnya adalah karena salahnya kita mencintai. Ini adalah karena perbuatan muhibin-muhibin itu sendiri, para kiai-kiai itu sendiri. Yang karena saking cintanya, karena salah mencintai. Cinta yang berlebihan, yang tidak terkontrol. Kita memang dianjurkan cinta kepada duriah Nabi, kepada baginda Nabi. Tapi ya biasa aja, sewajarnya. Sebenarnya kita ini itu kan disuruh cinta. Itu tidak hanya pada duriah Nabi saja, tapi kepada semua umat baginda Nabi. Yang dimaksud ahli bait itu adalah sebenarnya umat baginda Nabi. Kalau ada yang mengartikan ahli bait itu sebagai cucu Nabi, duriah Nabi, itu hanya salah satu pandangan saja. Tapi saya lebih pendapat bahwa yang dinamakan ahli bait itu adalah sebenarnya umat Rasulullah, yang diakui sebagai umat Rasulullah itu adalah ahli bait. Jadi kalau kita berpemahaman semacam ini, maka siapapun itu tidak pandang bulu. Umat Rasulullah yang melakukan kesalahan, baik untuk mengingat kembali perbuatan bejat-bejat para oknum-oknum habib ini, mari kita dengarkan cuplikan video ini ya, tentang perilaku Habib Hasan bin Thoha dan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dan juga Gus Ubat ya. Mari kita dengarkan cuplikan video ini sehingga membuat kita tidak lalai, tidak lupa
dengan perilaku-perilaku bejat, perilaku-perilaku biadab para oknum habaib ini. Baik, mari kita simak bersama. Saya dapat informasi dari teman-teman bahwa Kang Marga ini baru dapat musibah yang sangat berat berhubungan dengan keluarga. Jelasnya ada hubungan terlarang antara istri Kang Marga dengan seseorang. Kalau boleh bertanya, nama istri Kang Marga siapa, kan? Eliana Sinaga, oke. Siapa? Eliana Sinaga. Kurang jelas, Kang, agak. Eliana Sinaga. Oh, berarti orang Batak ya? Batak, oke. Baik. Kemudian apa yang terjadi antara Eliana Siaga dengan seseorang itu, dan siapa seseorang tadi? Baik, langsung aja, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, langsung aja kita mulai dari awal, Pak Kiai. Yang pertama, saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya, Pak Kiai, ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran, dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu 24 bulan? Bulan ini masih bulan September, Oktober, ya, bulan Oktober. Kemarin tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam, kurang lebihnya jam 2:30, pakai. Nah, di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya, ya? Habib Toha bin Yahya. Di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan, pakai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Hubun Nabi. Hubun Nabi. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi nggak di luar, ya, di depan kontrakan. Dia masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri, Pak Kiai. Awal mulanya saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk. Saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk, cium oleh? Kenapa, Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Habib Toha bin Yahya. Gitu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri, gini. Misalnya tadi ditanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung nangis di situ, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa. Hanya kita aja, karena jangan kasih tahu. Nah, setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak, Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah, di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah, setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya, gitu. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan dekat, ya? Karena iya, rumah itu kan kontrakan, samping-sampingan. Ya, samping, jadi sebelah, kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu, kalau di sini mah gitu. Nah, saya keluarin semua berempat,
ada istri saya, Habib Toha, dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama Kak Habib, diam, saya bilang diam, semuanya diam, saya bilang gitu. Tolong jelasin, apakah benar ini selingkuh? Bilang gitu, apakah kamu benar-benar selingkuh? Nah, situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu. Gitu. Nah, setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku, dia katanya cuman ya intinya nggak mau ngaku. Nah, setelah itu saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang, intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah, di situ baru sebelum istri saya ngomong pun, istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Lari kemana? Ke kontrakan, tadinya kan saya kumpulin di rumah sebelah tuh, Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah, saya kumpul di situ. Nah, sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, berarti nggak mau nerima lah. Biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah, di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya. Karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur. Saya bilang, saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon jelasan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Silakan Kang Marga. Iya. Menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh, milik warga bersama? Iya. Jadi beda di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu? Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang ke-2 dan 3 dan seterusnya itu di rumah kalau di majelis sebutnya rumah kosong ataupun rumah bulan di situ. Yang nanti sholat itu? Iya. Itu menurut ya, itu kan yang penting itu ya. Terus apa sudah dikonfrontir si Habib Toha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat itu. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen membunuh lah ceritanya gitu. Astagfirullah. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Pak Ketip, dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin ke Pak Ketip seperti ini. Nah, Pak Ketip itu siapa? Pak Ketip Dede Gunawan itu kan selaku Lebe. Oh, Lebe. Ya.
Saya langsung ke Pak Lebe, saya cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awal seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzinah di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat. Dan gini Kang, tuntutan Kang Marga kan cerai sama istri ya. Awalnya sekarang ketika masyarakat tahu kejadian itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Awalnya belum pada tahu Pak Kiai. Jadi setelah ketemu Pak Ketip, sore itu pertemuan lagi. Sore pertemuan lagi dengan Pak Ketip. Nah, di situ mereka benar-benar sungguh mengakui dan tidak ada pembelaan sedikit pun, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahannya. Intinya tidak mau perkara ini dibawa ke ranah hukum. Intinya pengen kekeluargaan gitu. Cuman saya bersikeras untuk dibawa ke ranah hukum, dan di situ pas hari Selasa malam Rabu sekitar habis maghrib itu kita langsung ngobrol di depan kontrakan bersama Pak Ketip. Nah, di situ sampai intinya mereka mengakui tidak ada pembelaan, bahkan disaksikan oleh kakak Habib Toha yaitu Habib Yahya dan Pak Ketip dan saya. Ya, Pak. Disaksikan oleh Habib Yahya selaku kakak Habib Toha dan Pak Ketip, Pak Lebe, serta saya, dan ada satu jamaahnya Habib yaitu Kang Kurdi, Kang Jombi gitu. Setelah mereka mengakui dan segala macam, intinya tidak ada pembelaan, intinya mengakui kesalahan yang diperbuat oleh Habib Toha. Makanya saya bilang ini harus dibawa ke ranah hukum. Nah, setelah itu kita pergi ke balai desa. Di balai desa pun sama, di sini ada satgas, ada kepala dusun, ada semuanya di sini pun mengakui Pak bahwa ini kesalahan gitu. Sadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja, cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Jadi si Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih. Itu bisa nggak dibawa pulang? Nah, gitu banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu, dan itu sering terjadi. Gitu. Nah, si pimpinan pesantren itu kalau yang mintanya Habib, saya segan karena kata dia itu keturunan Nabi Muhammad. Tetapi kalaupun diterima, ya kan ya nggak enak juga ke si santriwatinya gitu. Makanya sebagai jalan tengah ditutupin semuanya pakai cadar, semuanya nggak kelihatan gitu. Ya itu untuk menghindari dari Habib-Habib yang seperti itu gitu. Jadi kan si Habib, sebenarnya di istilah Habib-Habib, para Habib itu kalau mau menikah harus dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain gitu. Tetapi ada kalanya saja Habib-Habib itu pengen nikah kontrak atau apa gitu, yang mengatasnamakan keislamannya, yang mengatasnamakan bahwa saya ini Habib dan sebagainya, dan dia tidak peduli kalau Nabi Muhammad sampai namanya dijatuhkan, itu nggak peduli. Kalau nama Nabi Muhammad dihujat sama umat agama lain gara-gara perilakunya itu, dia nggak peduli, karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tahu dengan nama Habib itu dia bisa mendapatkan pengikut, dia setiap kejahatannya bisa dimaklumi, dan setiap kesalahan-kesalahannya itu kan jangan dihujat, kan dia mah Habib, bisa seperti itu kan. Jadi dia melakukan apapun seenaknya karena dia sudah mendapatkan jatah gelar Habib di tengah masyarakat. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat, mohon maaf ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Siap. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Siapa Aang? Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, bukan lucu, karena istri kiainya ini Jamilah Jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Widih. Gedeng pola, gedeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Widih. Ini fakta nih. Allah. Dan saya sangat yakin ya, tentu kasus-kasus semacam ini tentu banyak sekali
Sebenarnya banyak sekali. Kalau ini kan yang baru diketahui, yang diberitakan, yang terekspos. Bagaimana yang tidak diberitakan? Padahal mereka ini ya, perilaku para habaib ini itu sudah lama sekali. Ngeri sekali ya kalau melihat fakta-fakta semacam itu. Saya sendiri ya, di tempat saya itu, saya melihat sendiri bagaimana ada seorang, di tempat saya itu ada seorang oknum habib ini dicerai oleh istrinya. Dia dicerai oleh istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata habib itu ada kedekatan dengan istri muhibbinya. Ada kedekatannya. Itu adalah salah satu penyebab oknum habib ini diceraikan oleh istrinya. Istrinya minta cerai, tidak kuat karena melihat sendiri kedekatan habib ini dengan istri muhibbinya. Nah, ini yang parah sekali ya. Yang parah itu adalah muhibbinya itu. Kok muhibbinya ya? Kok mau aja misalkan istrinya itu dekat dengan habib. Ya entah ya tetap ini pertimbangannya kayak seperti tadi. Mungkin nanti kalau menolak takut kuala, takut tidak mendapatkan syafaat dan sebagainya. Saya heran sekali mereka ini sebenarnya ya paham tentang ilmu agama atau tidak. Kok bisa seperti itu? Mana ada ajaran Islam seperti itu? Nah, kenapa kok mereka sampai bisa berbuat semacam itu ya? Sampai berbuat sebiadab semacam itu. Ya karena ini saking bodohnya kita ini ya sebagai umat Islam ini ya. Tidak peduli dia itu kiai, muhibin dan sebagainya. Ini yang sangat memprihatinkan ya kondisi kita sampai dengan saat ini ya. Kenapa kok mereka sudah jelas-jelas sudah tahu hukum agama. Ada orang yang berbuat hanya mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Ya. Walaupun benar sebagai cucu Nabi tetap tidak bisa dibenarkan dan ini adalah salah besar. Justru malah mereka dengan menuruti apa yang dilakukan oleh para habaib ini. Berarti sama halnya dia ini menjerumuskan. Kalau memang cucu Nabi yang asli, dia itu sama aja ikut menjerumuskan cucu baginda Nabi kepada perbuatan kemaksiatan, pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya ya para muhibbin, para kiai-kiai. Sadarlah, lihatlah fakta-fakta ini. Karena akibat kalian itu salah mencintai ya, salah mencintai, membuat perilaku para oknum-oknum habib ini semakin menggila, membuat mereka semakin ngelonjak, membuat mereka semakin seenaknya. Dengan kalian salah mencintai, perbuatan mereka semakin merusak Islam, tentangan dengan ajaran baginda Nabi. Berarti apa artinya ketika kalian ini salah mencintai? Berarti kalian sama aja ini melakukan dosa yang besar kalau kalian salah mencintai berakibat semacam ini. Jadi kalau kalian selama ini membuat alasan daripada kita salah mencintai, daripada kita salah membenci, lebih baik kita salah mencintai. Itu kalau salah mencintai tidak berakibat apa-apa. Tapi kalau salah mencintai kalian berakibat semacam ini, membuat orang yang kalian cintai itu semakin melonjak, justru semakin takabur, semakin sombong. Sama aja kalian telah mendukung orang-orang itu untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa. Dan apa yang kalian lakukan ini, kalian sadari atau tidak, ini sama saja kalian telah melakukan perbuatan dosa besar. Kalau kalian memang tidak menyadari, insya Allah kalian tidak mendapatkan dosa yang besar. Tapi kalau kalian sudah tahu ini bisa berakibat semacam ini, berarti sama aja kalian telah melakukan dosa yang sangat besar. Kalau kejadian semacam ini, berarti lebih baik salah membenci daripada kita salah mencintai. Kalau memang kita salah membenci, kemudian mengakibatkan orang yang kita benci itu membuat mereka jadi sadar, jadi baik, jadi introspeksi diri, mereka jadi melakukan banyak kebaikan, mereka jadi bertobat dan sebagainya, maka salah membenci ini justru lebih baik daripada kita salah mencintai. Tapi ketika kita salah mencintai membuat mereka semakin berbuat asulah, membuat mereka semakin biadab, membuat mereka semakin melakukan kebejatan. Inilah pentingnya. Jangan kalian kira itu salah mencintai itu tidak berakibat apa-apa. Lihatlah fakta, lihatlah realita. Jangan selalu berslogan-slogan semacam itu. Saya juga masih heran sekali dengan para pembela nasab ini ya, yang sudah tahu
banyak oknum-oknum yang berkelakuan semacam itu dari para habaib ini. Mereka masih saja membela mati-matian nasab si Habib-Habib palsu ini. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.